Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang sudah hadir? Hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita semuanya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang kedua. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum memulai pelajaran, Ibu akan meminta kalian salah satunya memimpin doa terlebih dahulu. Ada yang bersedia memimpin doa? Iya, silakan Ananda Fareza. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Fareza dan Warta. Hari ini kalian sudah mempersiapkan bukunya, ada nak? Ada. Nah, sekarang kita mulai pelajaran pada hari ini. Apa yang akan kita pelajari? Silakan disimak tayangan PowerPoint-nya. Ya, belajar apa nak kita hari ini? Memecahkan masalah. Tunjuk tangan. Ya, Adelia. Memecahkan masalah kontekstual menggunakan konsep luas dan keliling lingkaran. Iya, tepat sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai memecahkan masalah kontekstual menggunakan konsep luas dan keliling lingkaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menemukan rumus luas dan keliling lingkaran beserta nilai Pi. Nah, sehingga pada hari ini kita akan menggunakan kedua konsep tersebut, yaitu konsep luas dan keliling yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Lalu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi berbantuan LKPD, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, kalian akan menerapkan rumus luas lingkaran ke dalam permasalahan kontekstual. Yang kedua, menerapkan rumus kelilingnya. Dan yang ketiga serta keempat, kita akan memecahkan masalah kontekstual dengan menerapkan rumus luas. Dan yang keempat, memecahkan masalah kontekstual menerapkan rumus keliling. Nah, tapi sebelum memasuki pelajaran, kita harus tahu dulu apa sih manfaat kita mempelajari materi memecahkan masalah luas dan keliling ini. Ada yang bisa bantu Ibu menyebutkan? Ya, silakan Ana Davina. 1. Menghitung biaya pembuatan taman berbentuk lingkaran. 2. Menghitung panjang lintasan sebuah roda. 3. Menghitung jarak antar lilin pada kue ulang tahun agar susunannya rapi dan berjarak sama. Iya, tepat sekali. Jadi yang pertama, apabila kita membuat taman berbentuk lingkaran, maka kita bisa memperkirakan berapa besar biaya yang digunakan untuk membuat taman tersebut. Yang kedua, kita bisa menghitung panjang lintasan sebuah roda. Nah, kita cari kelilingnya roda tersebut, kemudian kita bisa cari panjang lintasannya. Dan yang terakhir, apabila kalian bisa membuat kue ulang tahun dan pada kue ulang tahun tersebut akan dipasang beberapa lilin, maka supaya lilin-lilin tersebut susunannya menjadi rapi dan berjarak sama, maka konsep dari keliling lingkaran inilah yang kita gunakan. Nah, kita sudah tahu manfaatnya. Sekarang Ibu akan mengingatkan kembali. Ayo, kita ingat-ingat kembali mengenai materi yang sudah pernah kita pelajari. Nah, kita lihat yang pertama. Pertanyaannya, siapa yang masih ingat pengertian dari jari-jari dan diameter? Ayo. Ya, Ananda Fitria, silakan Nak. Jari-jari atau wadius sebuah lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Bisa diulangi Nak, lebih keras lagi suaranya.
Jari-jari atau radius sebuah lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkaran tersebut. Iya, tepat sekali. Beri aplaus untuk teman kita Fitriana. Nah, kemudian masih ke pertanyaan pertama. Siapa yang masih ingat pengertian dari diameter lingkaran? Ayo. Ya, Ananda Raisa, silakan, Nak. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Iya, tepat sekali. Nah, sekarang lihat gambar pada karton yang sudah Ibu tempel di papan tulis. Nah, siapa yang bisa menggambarkan atau menunjukkan mana yang disebut dengan jari-jari lingkaran? Ayo, siapa? Ya, yang di belakang Pina, silakan maju, Nak. Kita lihat Pina akan menunjukkan jari-jari lingkaran. Iya, tepat sekali. Nah, jadi dari titik pusat ke titik pada lingkaran ini kita namakan jari-jari atau simbolnya apa, Nak? Iya, R. Yang kedua diameter. Ayo, siapa yang bisa menunjukkan diameter pada gambar? Ya, silakan. Ananda Dimas. Nah, itulah yang namanya diameter. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Kalian semua artinya masih mengingat pelajaran minggu lalu. Diameter, garis yang menghubungkan kedua titik pada lingkaran melalui titik pusatnya. Tepuk tangan untuk teman kita, Nimas dan Dimas. Semuanya masih ingat ya? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ayo, nomor 2 kita perhatikan pertanyaannya. Siapa yang masih ingat berapa nilai pi? Ya, silakan Ananda Salsa. Nilai pi adalah 22/7 atau 3,14. 22/7 atau? Bagaimana jawaban teman kita? Iya, tepuk tangan untuk Ananda. Silakan Ananda Salsa dituliskan. Artinya kalian semua masih ingat berapa itu nilai pi. Terima kasih Ananda Salsa. Nah, kita lihat ke pertanyaan ketiga. Ayo, nah, kita lihat yang ketiga. Siapa yang masih ingat rumus luas dan keliling lingkaran? Satu persatu dulu ya. Rumus luas. Saya siapa, Nak? Pilih siapa ya? Yang Ananda Dela. Maju, Nak. Ananda Dela. Berapa, Nak? Apa, Nak, rumusnya luas lingkaran? IR kuadrat atau 1/4 IE kuadrat. Iya, tepat sekali. Silakan untuk menuliskan pada kolom yang sudah ada di papan tulis. IR kuadrat atau 1/4. Ada yang bisa? Ayo mengenali jawaban teman kita. Ya, silakan duduk. Ananda Dela, terima kasih. Raisa. Ya, Raisa. Tolong Kak, tuliskan ke depan, Nak. Jadi cara nggak apa, Nak? 1/4 pi B pangkat 2 atau pi R kuadrat ya. Nah, yang terakhir beri tepuk tangan dulu untuk teman kita.
Masih ke pertanyaan terakhir. Siapa yang masih ingat rumus keliling lingkaran? Ananda Dimas? 2R, 2R atau RX, R kali D, diameter. Diulangi nak, lagi jelas lagi. 2VR atau V kali diameter. Benar nggak jawaban kita? Benar. Ya, silakan ke depan Ananda Dimas untuk menuliskan rumusnya. Nah, jadi agar kalian senantiasa ingat, situ nak sebenarnya. Alhamdulillah semuanya masih mengingat yang mana jari-jari, yang mana diameter, berapa nilai pi, dan rumus luas serta keliling. Berarti semuanya masih ingat ya? Nah, semuanya masih ingat berarti kita bisa lanjut dengan materi kita hari ini. Nah, hari ini apa saja kegiatan yang akan kita lakukan? Ada berapa banyak kegiatan kita pada hari ini? Ada 4. Ananda, Pak Reza, sebutkan apa nak kegiatan kita hari ini? 1. Menyimak tayangan video. 2. Mendiskusikan RKPD. 3. Mengadaptasikan RKPD. 4. Mengikuti kuis. Iya, tepat sekali. Yang pertama jadi kita akan menyimak tayangan video terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan mendiskusikan LKPD sesama kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Kemudian nanti salah satu kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan terakhir, untuk menguji kemampuan kalian memahami materi hari ini, maka kita akan melaksanakan kegiatan yang keempat, yaitu kita akan mengikuti kuis. Nah, sekarang kita beralih ke video terlebih dahulu. Soal nomor 1, sebuah ban memiliki diameter 98 cm. Jika ban tersebut menggelinding sebanyak 5 kali putaran, maka berapa jarak yang ditempuh ban tersebut? Diketahui D sama dengan 98 cm, banyaknya putaran sebanyak 5 kali. Pertama kita cari keliling lingkaran, rumusnya Pi dikali D. Karena diameternya kelipatan 7, jadi Pi-nya kita gunakan 22/7 dikali 98 cm. Maka hasilnya sama dengan 308 cm. Kemudian kita cari jarak tempuh, rumusnya keliling lingkaran dikali banyaknya putaran. Sama dengan 308 cm dikali 5 kali putaran. Maka hasilnya sama dengan 1540 cm. Jadi, jarak yang ditempuh ban tersebut sejauh 1540 cm. Soal nomor 2, sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 40 meter. Di dalam taman tersebut terdapat lapangan basket berbentuk persegi panjang dengan panjang 26 meter dan lebar 14 meter. Dan arena bermain anak berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 meter. Itulah sisa taman yang tidak terpakai. Di sini ada gambar taman yang berbentuk lingkaran dan di dalamnya terdapat lapangan basket yang berbentuk persegi panjang dan arena bermain anak yang berbentuk persegi dengan panjang masing-masing yang telah diketahui dalam soal. Diketahui diameter sama dengan 40 meter, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 20 meter. Langkah pertama, kita cari luas taman yang berbentuk lingkaran atau L1. Rumusnya L sama dengan I dikali R kuadrat. Karena
jari-jarinya bukan kelipatan 7, jadi kita gunakan pi-nya 3,14 dikali 20 kuadrat. Sama dengan hasilnya 1256 meter persegi. Langkah kedua, kita cari luas lapangan basket yang berbentuk persegi panjang atau L2. Rumusnya L sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan 26 meter dikali 14 meter. Maka hasilnya sama dengan 364 meter persegi. Kemudian langkah ketiga, kita cari luas arena bermain anak yang berbentuk persegi atau L3. Rumusnya L sama dengan sisi dikali sisi, sama dengan 15 meter dikali 15 meter. Maka hasilnya sama dengan 225 meter persegi. Jadi sisa taman yang tidak terpakai rumusnya adalah luas 1 dikurang luas 2 ditambah luas 3 sama dengan 1256 dikurang 364 ditambah 225. Maka hasilnya sama dengan 667 meter persegi. Jadi sisa taman yang tidak terpakai sebanyak 667 meter persegi. Soal nomor 3, hitunglah luas bagian yang berwarna kuning. Di sini ada bangun persegi dengan panjang sisi 20 cm dan di dalamnya terdapat lingkaran. Langkah pertama, kita cari luas perseginya dulu atau L1 dengan rumus L sama dengan sisi dikali sisi, sama dengan 20 cm dikali 20 cm, sama dengan 400 cm persegi. Kemudian langkah kedua, kita cari luas lingkaran yang ada di dalamnya atau L2. Diketahui diameter sama dengan 20 cm. Karena jari-jarinya adalah setengah dari diameter, maka R sama dengan 10 cm. Jadi luas lingkaran rumusnya adalah L sama dengan I dikali R kuadrat. Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, jadi kita gunakan I-nya 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm, sama dengan 314 cm persegi. Kemudian langkah terakhir, kita cari luas bagian yang berwarna kuning. Rumusnya sama dengan luas 1 dikurang luas 2, sama dengan 400 cm persegi dikurang 314 cm persegi. Maka hasilnya sama dengan 86 cm persegi. Jadi, luas bagian yang berwarna kuning sebanyak 86 cm persegi. Gimana teman-teman? Apa kalian sudah mengerti? Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Nah, bagaimana Nak tayangan video tadi? Paham Nak? Ya, jadi ada 3 penerapan rumus luas dan keliling lingkaran berdasarkan video tadi. Nah, sekarang kita akan beranjak ke permasalahan yang akan kita hadapi pada hari ini. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu membacakan masalah yang pertama? Ayo, siapa yang bisa membacakan masalah yang pertama? Dia nandani Mas. Pak Ahmad akan membuat sebuah kolam berbentuk lingkaran yang berdiameter 10 meter. Di sekeliling tepi kolam dibuat jalan melingkar selebar 2 meter. Biaya pemasangan rumput adalah 40.000 per meter. Angka 2. Sedangkan biaya tukang adalah 40.000 per pemasangan rumput 350.000. Pak Ahmad memiliki uang sebesar 6 juta. Cukup atau kurangkah uang yang dimiliki Pak Ahmad untuk membayar upah tukang? Berapa jumlah kekurangan atau kelebihan uang yang dimiliki Pak Ahmad? Jelaskan jawabanmu. Nah, jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama kita diminta apa, Nak? Cukup atau kurang uang yang dimiliki
Rahmat ini. Kemudian setelah kita menganalisis uangnya cukup atau kurang, kemudian kita diminta ngapain lagi? Berapa kekurangan atau kelebihan uang yang dimiliki? Ya, coba untuk memperjelas, salah satu siswa tunjuk tangan. Ya, Nanda Vina. Berapa jumlah kekurangan atau kelebihan uang yang dimiliki Pak Ahmad? Iya, kita akan menghitung kekurangan atau kelebihan uangnya Pak Rahmat ini. Nah, kemudian kita lanjut ke masalah kedua. Yuk. Siapa yang bisa membantu Ibu membacakan permasalahan kedua? Ananda Adelia. Dia akan membuat kue ulang tahun untuk kakaknya. Diameter kuenya yang ia buat adalah 20 cm. Karena hari itu usia kakaknya 20 tahun, maka Siti berencana untuk memasang 20 lilin di pinggiran kue ulang tahun itu. Agar lilin terpasang rapi, maka Siti harus mengatur setiap lilin yang berdekatan. Bisakah kalian membantu Siti menentukan jarak setiap lilin yang berdekatan agar lilinnya terpasang rapi? Nah, jadi tentang apa nak masalah kita yang kedua ini? Jarak setiap lilin yang berdekatan. Tentang apa ceritanya? Tentang kue. Iya, Nanda Delia? Tentang kue. Iya, tentang kue. Siti mau buat apa? Kue ulang tahun. Buat kue. Umur kakaknya berapa? 20 tahun. Jadi lilinnya berapa? 20 lilin. Iya, dia mau masang lilin pada kue ulang tahun. Supaya rapi, kita diminta membantu Siti menghitung berapa jarak lilin pada kue tersebut. Nah, sekarang kedua permasalahan itu sudah Ibu tuangkan ke dalam RKPD, ya. Jadi nanti Ibu akan membagi kelompok seperti kelompok kemarin. Kalian masing-masing kelompok akan mendapatkan RKPD, bahan ajar, dan medianya. Silakan nak, duduknya berkelompok. Nah, karena masalahnya ada dua, jadi masing-masing kelompok akan diberikan KPD. Silakan gunakan sumber-sumber belajar seperti laman internet yang sudah dibagikan pada grup WA kalian, buku cetak, dan juga bahan ajar yang sudah dibagikan. Silakan kerjakan KPD-nya. Nah, kalian juga bisa menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu buat, ya. Serta gunakan juga buku cetaknya. Ada nggak ya bukunya seperti ini? Jika mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada Ibu dan Ibu akan membantu kalian, ya. Karena berkelompok, KPD-nya satu kelompok cukup satu, ya.
Silakan berdiskusi. Nah, yang punya HP boleh dibuka laman internet ini ya. Kalau pesan di WA dan terhapus, bisa kalian buka ini ya. Ya, biar mereka buat website ya. Ya, kelompok yang salsa sudah mulai mengerjakan, lihat, tolong dicermati ya, permasalahannya, langkah-langkahnya. Gambarnya bagaimana kalau itu boleh tahu? Lingkaran, bisa digambarkan? Ya, silakan digambarkan ya. Oh iya sudah. Ada berapa lingkarannya? Dua. Yang kolom yang mana? Lingkaran ini. Kenapa dua? Buat jalannya. Berarti jalannya di kanan dan di kiri. Berarti lingkarannya ada berapa itu? Dua. Ada dua. Yang pertama berapa diameternya? Iya. Yang kedua? Dari mana keluar? Jadi lanjutkan ya. Kelompok salsa. Oh, sudah masuk rumus kelompok salsa. Kita jumlah apa yang kita terima? Ya. Sudah ya. Nah, ayo perhatikan lagi diameter lingkaran besar ya. Ayo dicek lagi. Ibu lihat ada yang isi 14, ada yang isi 12. Ayo. Dipikirkan kembali. 12 sampai 14 jalannya. Jadi bagaimana? Diameter ya. Kolom yang mana kolom?
Gambarnya seperti apa, Nak? Masalah 1? Berapa lingkarannya? 2. Gambarnya pakai jangka ya supaya rapi, dikeluarkan jangkanya. Nah, ya pakai jangka. Pas menarik sekali ya kelompok Bina ini. Bagaimana, Nak? Sudah apa ya? Sudah ya? Hitungnya benar-benar banyak kurang itu. Nilai B pakai berapa? Boleh. Kalau kelompoknya ada dia nilai B pakai berapa? Boleh. Ada kesulitan, Nak? Bisa. Ini berapa kalau kalian pakai? 3, nah masih ada ini 3,14. Tanya 3,14 atau 3,14? 3,14. Jangan merah. Fitri ya. 3,14. Lagi 3,14. Ada yang tahu kenapa harus 3,14? Ya, Bina? Karena 1 adalah persepuluhan dan 4 adalah keseratusan. Nah, jangan lupa ya. Itu waktu kita SD belajar bilangan desimal. Yang kelas 7. Kelas 7 kemarin sudah pernah kan belajar bilangan desimal. Jadi menyebutnya seperti yang ada di kotak tulis. Nah, 3,14 ya. 3,14. Nama artinya itu dia internetnya atau langsung diklik yang bakal dipilih ada. Waktu diskusinya udah lama ya. Kalau sudah permasalahan 1, lanjut ke permasalahan kedua. Karena nanti kita akan presentasi. Pasti lama kalau di presentasinya.
lagi ya. Setelah 2 menit ini, silakan kalian lanjut ke masalah kedua. Masalah kedua itu lebih simpel daripada yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah kedua ya. Masalah pertama selesai. Selesai. Ibu minta satu LKPD dikumpulkan. Masalah pertama. Ayo. Nah. LKPD-nya yang pertama dikumpulkan. Tadi suatu untuk LKPD pertama. Ya, kelompok satu mana nak? Ya, kelompok mulai ya, ya. Gimana nak LKPD pertamanya? Lanjut LKPD kedua. Selagi kalian menyelesaikan LKPD kedua, itu akan mengecek dulu ya LKPD pertama. Dan nanti akan Ibu minta salah satu kelompok yang mendiskusikan, yang mempresentasikan LKPD ini ke depan. Nah, satu hal lagi Ibu informasikan, kegiatan kalian selama belajar, selama proses dalam kelas ini, akan Ibu tuangkan dalam suatu instrumen penilaian. Nah, ini instrumen penilaiannya. Jadi Ibu akan menilai kemampuan kalian berkomunikasi, Ibu akan menilai kemampuan kalian bekerja sama dengan kelompok, dan Ibu juga akan menilai aktivitas kalian selama di dalam kelas ini. Ya, silakan dilanjutkan ya.
Nah, ada kelompok yang lupa menuliskan kesimpulan dari jawabannya. Semuanya sudah bagus, Ibu lihat. Ya, kenapa lagi nih kelompok Pina? Ayo. Sepertinya seru sekali nih perdebatannya. Ya, ada kesulitan apa, Reka? Ya. Nah, iya, sudah dijawab. Paham ya, Nak, ya? Iya. Nah, sepertinya yang sudah dulu ya, habis presentasi ya. Sudah waktu kita habis ini bagaimana? Ini LKPD-nya sudah Ibu cek ya. Jawabannya bagus-bagus semua. Ini dikembalikan lagi sebagai bahan kajian yang mau berdiskusi. Dua menit lagi untuk LKPD kedua. Yuk, 2 menit lagi. Yang kedua tidak usah Ibu cek ya. Ibu langsung cek di tempat sekalian semua. Ya, mana ini? Sudah ya. Ini mana? Sudah masalah mana? Bisa ya? Bisa kan pakai? Ini pakai berapa? Kenapa pakai berapa saja? Iya, ya. Jadi lebih mudah pakai itu ya. Kalau 3,14 ini bagus. Ini apa? Oh, jangan apa-apa. Ya, didiskusikan kembali. Apa? Ini? 1 menit lagi Nak ya, kita presentasi ya. Satu menit lagi. Bagaimana? Sudah siap? Iya, kelompok ini sudah siap.
Ini sudah siap juga. Ini iya sudah siap juga. Terakhir, Reza gimana? Terakhir belum? Coba mana ini? Oh iya sudah. Nah sekarang mau ibu tunjuk, ibu panggil atau tunjuk sendiri? Siapa yang mau maju? Ayo. Ayo berani dong, maju ke depan. Iya bagus sekali. Silakan nak. Mau mulai maju ke depan? Ayo yang lain menanggapi siap-siap. Ibu mau menilai ya. Ibu tuangkan dalam rubrik penilaian. Tapi kursi, ini nggak pakai kursi, pakai berdiri. Pakai nanti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Danuarta dari kelompok 3. Saya Vina dari Sutradi dari kelompok 3. Saya Aisyah Hidayati dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD kelompok kami. Persilakan kepada saudari Raisa untuk menuliskan jawabannya. Yang lain diperhatikan ya, LKPD-nya diperhatikan, jawaban temannya juga diperhatikan. Di sana. Tempel lagi nanti. Coba Pina dibantu lah temennya. Tempel gambar.
Perhatikan sama ada gambarnya. Dengan yang digambarkan oleh temannya. Boleh dicek yang lainnya. Pada ada yang berbeda, boleh ditanyakan, boleh disanggah. Yuk, kontrolnya dicek ya, perhatikan.
Lihat saudaranya. Yuk, silakan dilanjutkan, Nak. Saudara sini suaranya. Silakan kepada saudara Ina menjelaskan jawabannya. Ina yang jelaskan ya. Ya, silakan Ina dijelaskan. Nah, yang pertama kita harus membuat sketsa berbentuk lingkaran. Di dalam lingkaran ada lingkaran lagi. Jadi yang diketahui adalah diameter kolam. Diameter kolam lingkaran kecil adalah 10 meter. Jalan di sekitar kolam 2 meter, daerah sisi luar ini. Diameter lingkaran besar adalah 10 meter ditambah 2 meter ditambah 2 meter, jadi diameternya adalah 14 meter. Biaya pemasangan rumput adalah 40.000 per meter kubik. Upah tukang adalah 350.000. Uang yang dimiliki Pak Ahmad adalah 6 juta rupiah. Ditanya, cukup atau kurang uang yang dimiliki Pak Ahmad? Berapa kekurangan dan kelebihan uangnya? Dijawab adalah luas lingkaran besar adalah 1/4 pi diameter kuadrat sama dengan luas sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 14 dikali 14 sama dengan 1/4 dikali 616,44. Hasilnya 153,86. Di sini ada lingkaran kecil yaitu 1/4 pi diameter kuadrat, yaitu 1/4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10, hasilnya 1/4 dikali 3,314 sama dengan 78,5. Jadi luas jalan adalah luas lingkaran besar dan luas lingkaran kecil sama dengan 153,86 sama dengan 7 dikurang 78,5 sama dengan 75,36 meter. Biaya pemasangan rumput adalah 75,36 dikali 40.000. Biaya upah tukang sama dengan 350.000. Total biayanya adalah 3.014.400 rupiah ditambah 350.000 sama dengan 3.364.000. Jadi uang Pak Rahmat lebih untuk membuat jalan. Uang Pak Rahmat lebihnya yaitu 6 juta rupiah dikurang 3.364.400 rupiah sama dengan 2.635.600
Iya, tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, yang lain diperhatikan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau menanggapi akan Ibu tuangkan dalam rubrik penilaian ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan lupa ya. Ayo nak, ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Ya, silakan kelompok salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Romanita dari kelompok 2 ingin bertanya, nilai 14 meter itu dapat dari mana? Nilai 14 meter ini diameter lingkaran besar, yaitu 10 meter ini ditambah 2 meter ditambah 2 meter sama dengan 14 meter. Ya, bagaimana Nanda Salsa? Nanti ada pendapat lain? Tidak ada. Ya, bagus ya. Salsa sudah mau bertanya. Salsabila. Ada yang lain? Tadi Ibu lihat ada yang tunjuk tangan. Iya. Ananda Nyimas. Silakan Ananda Nyimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas dari kelompok 4 ingin bertanya, nilai 153,86 itu dapat dari mana? Dapatnya dari luas lingkaran besar, yaitu dari 1/4 dikali 3,14 dikali 14 dikali 14 sama dengan 1/4 dikali ukuran 15,44. Jadi artinya 153,86. Nah, bagaimana Ananda Nyimas? Ya, Paham? Ngerti? Ada pendapat lain? Tidak ada. Ayo, masih ada yang mau menanggapi? Ya, terakhir kelompoknya Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia dari kelompok 1. Kelompok kami menggunakan nilai Q atau 22/7. Nah, Sehingga kami mana itu? Ya, baca dong. menggunakan yang berbeda untuk rasio dari luas Nah, beda kelompok Aditya. Pakai Q-nya berapa, Kak? 22/7. Kenapa pakai 22/7? Nah, coba tuliskan. Yuk, tuliskan. Ada apa? Ada apa? Ini aku lepas saja ya, untuk membedakannya nanti. Yuk. Nah, kita lihat yang bedanya. Tuliskan yang beda saja ya. Bagus ya, pendapatnya berbeda-beda.
Nah, ya coba tolong dijelaskan Ananda Delia kenapa bisa berbeda. Di sini ada lingkaran besar sama dengan 1/4 pi kuadrat pi d kuadrat sama dengan 1/4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. 14 dibagi 7 sama dengan 2 sama dengan 1/4 dikali 4 dikali 14. 44 dibagi 4 sama dengan 11. Jadi ukuran sama dengan 154. Di sini ada lingkaran kecil 1/4 pi kuadrat pi d kuadrat sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1/4 dikali 314 sama dengan 785. Sini ada jalan sama dengan 154 dikurang 78,5 sama dengan 75,5. Biayanya sama dengan 75,5 dikali 40.000 sama dengan 3.020.000. Total biayanya sama dengan 3.020.000 ditambah 350.000 sama dengan 3.370.000. Uang Pak Rahmat lebihnya adalah 6 juta dikurang 3.370.000 sama dengan 2.980.000. Ya, tepuk tangan untuk Ananda Delia. Sekarang kepada kelompoknya Tina, tolong nggak ditanggapi jawaban dari Adelia tadi. Bagaimana? Ya, terima kasih pada saudara Adel karena tanggapannya berbeda, tapi boleh menggunakan 22/7 atau 3,1 itu tidak boleh. Jadi hasilnya pun beda sedikit, tidak apa-apa. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan. Sedikit beda. Kalau yang ini tadi 3.370.000. Nah, kita lihat ini. 3.370.000. Yang ini 64.000. 70.000 sama 64.000. Berapa jadi selisihnya? 6.000. Sedikit kan selisihnya? Nah, sekarang selesai ya. Ini sudah clear untuk masalah pada LKPD pertama. Ada pertanyaan lain kelompoknya? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Ya, silakan dilanjutkan. Ayo yang lain lihat LKPD-nya untuk masalah yang kedua.
mengenai kue ulang tahun. Nah, Ibu informasikan kembali, nah ya, satu kali lagi untuk mengingatkan kalian agar jangan lupa. Setelah nanti presentasi ini, kita akan melangkah ke kegiatan yang keempat ya. Kita akan melaksanakan kuis. Jadi nanti Ibu akan memberi kalian kuis sebanyak 2 soal, ya, Ibu bagikan, dan kalian nanti kerjakan secara individu, ya. Jadi siap-siap setelah ini kita akan melaksanakan kuis. Ya, bisa dijelaskan kembali sebelum selesai. Yuk, yang lain menanggapi ya. Ya, silakan Nak, kembali dijelaskan. Ya, yang pertama kita harus mengetahui unsur diketahui, yaitu diameternya sama dengan 21 cm dan radius lilinnya sebanyak 20 lilin. Ditanya jarak setiap lilin agar terpasang rapi pada kue ulang tahun. Jadi jawabannya adalah keliling sama dengan PJ sama dengan 22/7 dikali 21 sama dengan 66. Jarak setiap lilin pada pinggiran kue adalah 96/20 sama dengan 3,3 cm. Jadi jarak setiap lilin pinggiran kue agar terpasang rapi adalah 3,3 cm. Iya, tepuk tangan untuk teman kita. Yang lain bagaimana? Ada pendapat lain? Tidak ada, semua sama. Artinya lebih mudah ya masalah yang kedua ini. Ya, baik sekali ya. Ayo Nak, silakan ditutup diskusi kita. Silakan moderator Amanda Fareza. Terima kasih kepada kalian telah memberikan. Kami akhiri dengan presentasi kami dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silakan duduk secara individu karena kita akan melakukan kuis ya. Kuisnya hanya 5 menit. Secara individu, jangan bekerja sama.
Ini soal evaluasinya ada yang berharap akan menyusun kemampuan kalian dalam menjelaskan materi yang sudah kita pelajari. Silakan RKPD yang tadi gunakan berbagai sumber, tapi jangan kerjasama ya. Ini 5 menit dari sekarang ya. 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 5 menit ya. Ya, waktunya 2 menit lagi. Ya, cukup waktunya habis, silahkan diumumkan ke depan ya. Baca kalian. Mereka diminta untuk mengumumkan jawaban-jawabannya. Bukan dari 1 dan 2 pertanyaan.
Baiklah, terima kasih kepada anak-anakku semuanya atas kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekarang kita sudah memasuki di kegiatan penutup. Nah, jadi sekarang kita akan bersama-sama membuat kesimpulan. Ayo sama-sama kita mikir lagi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi? Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Ayo nak, tunjuk tangan tinggi-tinggi yang mau menyimpulkan. Ya, Ananda Adelia. Simpulannya adalah langkah-langkah memecahkan masalah kontekstual menggunakan konsep keliling dan luas lingkaran, yaitu A. Menggambarkan ilustrasi dari permasalahan yang diketahui. B. Menerapkan rumus luas dan keliling ke dalam permasalahan kontekstual yang dihadapi. C. Memecahkan permasalahan kontekstual menggunakan konsep luas dan keliling. Iya, tepat sekali. Ada yang bisa mengulangi? Silakan, Salsabila. Langkah-langkah memecahkan masalah konseptual menggunakan konsep keliling dan luas lingkaran, yaitu A. Menggambarkan ilustrasi dari permasalahan yang diketahui. B. Menerapkan rumus luas dan keliling ke dalam permasalahan konseptual yang dihadapi. C. Memecahkan permasalahan konseptual menggunakan konsep luas dan keliling. Iya, tepat sekali. Sekarang semua bukunya disimpan, alat-alat tulisnya juga disimpan. Ya, semuanya disimpan. Jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini ya. Baiklah, sekarang pada tahap akhir kita akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan meminta beberapa di antara kalian yang akan merefleksi. Ayo, siapa yang bersedia merefleksi kegiatan kita pada hari ini? Silakan tunjuk tangan. Ananda Nimas. Nama saya Dimas dari kelompok 4. Saya merasa hari ini bisa seru karena teman-teman banyak yang lebih semangat dan mengerti. Alhamdulillah lebih seru nak ya. Ya, Ananda Pak Reza tadi tunjuk tangan ya, Ibu Dian ya. Apa nak refleksinya nak? Ini apa? Sekolah lebih ngerti daripada Di sekolah lebih ngerti daripada di rumah. Jadi senang ya belajarnya di sekolah ya. Coba satu lagi nak. Satu lagi. Ananda Vina. Nama saya Tina Devitriani dari kelompok 3. Hari ini saya lebih menyenangkan belajarnya karena sebelumnya saya bisa berdiskusi bersama teman-teman. Iya, bisa berdiskusi artinya lebih menyenangkan ya. Alhamdulillah artinya semuanya hari ini senang. Dan terakhir, marilah kita bersama-sama menutup pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, terakhir silahkan salah satu di antara kalian memimpin doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Ananda Fareza. Belum kita mengakhiri pelajaran pada bagian kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Silakan belajar di rumah mengenai materi berikutnya yaitu garis singgung lingkaran. Belajarnya ada di buku halaman 92 sampai 112 dan pelajari materi-materi pada laman internet yang sudah Ibu bagikan di grup WA kalian. Sekian dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iis. Assalamualaikum. Halo Pak Sunardi, Bu Devi, saya sudah selesai. Ya, sudah. Silakan Ya, tutup ya, live ya. Nah, silakan live ya. Karena dipakai tempat lain. Iis, silakan ditutup ya. Silakan live ya. Dengar?
Ya Bu, ada apa Bu? Halo Bu Wulan. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Ibu. Ada apa Ibu?